Bagaimana sekarang kalau ada orang membuat cerita, dongeng, dan dongeng itu dikaitkan dengan Allah, padahal tidak ada ayatnya, maka itu bagian dari kekufuran, itu kebiasaan Yahudi. Kalau mbah saya cerita ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya, ini beda loh ya. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Fakih Muqaddam, wah ini dusta dan sebagainya. Bagaimana kalau ada orang mengatakan bahwa Haji Ma'ali tiap hari ketemu Allah, Mi'raj ke langit 70 kali lagi misalnya, itu bagian dari kekufuran, sebab menisbatkan sesuatu kepada Allah. Kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Pak Leo cerita, Pak Haji Ma'ali itu guru saya itu tiap hari ketemu Allah tuh, terbang, makanya dia nggak pernah sholat karena sholatnya di sana ketemu langsung. Detik itu Pak Leo sudah kafir, keluar dari Islam. Jangan langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jailani, kita bilang, wah Qadiriyah nggak benar semuanya. Loh, Anda ini apa? Sayyidina Fakih Muqaddam, kemudian Ba'alawi, salah semua. Kitab Tabaqat yang berisi kumpulan ulama besar di kalangan mazhab Hambali. Kalau misalnya Imam Fakih Al-Muqaddam itu sebagai para guru akan kenal dengan muridnya, murid kenal dengan gurunya, maka itu akan dicatat. Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Terciptalah kitab Tabaqat yang berisi kumpulan ulama besar di kalangan mazhab Hambali. Kalau misalnya Imam Fakih Al-Muqaddam itu sebagai fakih ahli fikih yang muqaddam yang pengarep lah itu kan, di lingkungan mazhab Syafi'i, tentu kita harus menemukannya itu ada dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jailani pada saya Fakih Muqaddam, ya membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali, karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti itu. Bagaimana mungkin seorang ulama besar di satu mazhab, tapi di buku yang membicarakan tentang sejarah kebesaran mazhabnya nama itu tidak ada. Tapi saya justru mempertanyakan teman-teman, tolong dicarikan barangkali ada kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang menyebutkan namanya Ubaidillah atau Fakih Muqaddam dan seterusnya, yang dikenal banyak karomahnya. Walaupun karomah biasanya di Tabaqatus Sufiyah kan. Saya sampai hari ini belum menemukan satu kitab Tabaqatus Syafi'iyah menceritakan tentang mereka. Lah model manusia begini loh penghancur kerusakan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Motivasi penulisan buku dan kitab itu adalah dalam rangka mengambil harga murah. Loh, bahasa begini ini kan bahasa memahamkan Isra Mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya. Kita membela kebenaran. Umat Muhammad jangan kayak gitu, tapi akan ada yang begitu. Ada orang yang ngarang-ngarang agama, ngarang-ngarang cerita, yang membuat dirinya dihargai, kemudian dapat materi. Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali. Lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga. Karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Ya kan karena saya sebagai jemaah kan karena terkagum-kagum dengan ulama tadi, wah dia hebat nih, ya udah duitnya, Aqua 5.000 jadi 1 juta, rela saya, tapi itu tipuan haram. Tapi ada Habib ini, loh itu yang itu, saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib lalu Anda ingin merendahkan habaib, Anda pun fitnah. Siapa Anda? Orang-orang yang memberi si ulama tadi, memberikan hartanya tadi, itu atas dasar mahabbah, muhibbinlah, waridon dan ridho. Ala mahabbatin. Yang ada mahabbah itu kan muhibbin. Jadi saya memberikan uang itu karena mahabbah saya, karena muhibbin saya muhibbin. Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Meskipun yang memberikan harta itu para muhibbin karena mahabbahnya dan ridho,
tetap Allah mengingatkan itu haram. Kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus yang salah. Manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Nulis sesuatu yang bukan ada dasarnya, yang tidak ada dasarnya dari wahyu, ngarang-ngarang. Yang kedua, motivasinya bisnisnya. Jadi mereka bukan sedang bicara agama, tapi sedang bisnis atas nama merek agama. Dia mau berguru dengan siapa? Kalau orang itu Anda lacak orang yang suka mengangkat-ngangkat begini. Anda lacak, gurunya juga punya kesalahan kok. Dan kita pun tidak perlu mencari kesalahan gurunya. Oh, gurunya manusia. Memang gurunya Nabi. Atau dia sendiri, dia punya kesalahan. Apakah dia Nabi? Bagaimana kalau ada cerita, keterangan, sesuatu berita yang berhubungan dengan Rasulullah, tapi putusnya 500 tahun? Kenapa? Yang berhubungan dengan Rasul itu bukan cuma ini, semua yang berhubungan dengan Rasulullah, qaulin wa fi'lin, termasuk intisabin, nasab, itu nyebut Rasulullah, itu hadis namanya. Saya kan cucunya Rasulullah, ayo teliti ini. Ternyata hilang 500 tahun. Di sana tidak ada, di buku ini ada. Itu sahih enggak? Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Apa yakin bahwa kajian tes DNA panjenengan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan? Ini kan menghakimi sekelompok orang yang sudah terlanjur dikenal sebagai dzurriyyah Rasulullah kan. Nasab mereka tidak terbukti. Itu ya, buktinya tidak ada, kan pakai pengukuran kan ya. Dalam ilmu filsafat tuh begini, seseorang itu kalau mengklaim, dia wajib membuktikan klaimnya, bahkan tanpa riset loh ya. Kita bisa menolak. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Banyak orang yang terlanjur menolak tanpa terlebih dahulu meneliti, karena akan lebih baik kalau tidak mengerti ya diam saja, nggak usah komentari orang kan, begitu yang paling baik. Jangan goblok-goblokin orang lagi lagi meneliti, lagi mengkaji, lagi memberikan pemikiran. Kalau memang kita ahli ilmu, tanggapi dia dengan ilmu. Kalau kita memang tidak mampu, ya sudah diam saja. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Maha adil Allah ya, maha adil Allah. Setiap pengetahuan itu akan muncul pada saat dibutuhkan, termasuk tes DNA itu. Kalau saja tidak ada polemik nasab yang ramai, mungkin DNA tidak akan berkibar seperti sekarang ini. Artinya apa? Bahwa umat harus nerimo ada sarana-sarana yang membuat agamamu tetap terpelihara. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Kira-kira berapa persen ya nilai akurasinya? Kan belakangan panjenengan menetapkan bahwa para Habib itu, Ba'alawi itu mustahil keturunan Nabi Muhammad ya. Nah itu secara ilmiah itu akurasinya ya, pasti benarnya itu berapa persen kira-kira? Kalau penolakan saya bilang sampai 100%. Untuk penolakan lo ya? Iya. Datanya hari ini nggak mendukung. Intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Tuhan telah menyiapkan hukum alam, menyiapkan termasuk DNA tadi sebelum manusia itu ada. Supaya ketika ada mereka tinggal pakai aja. Terus dicaweske itu loh. Kok ada yang menolak ini? Berarti kan seharusnya lahirnya dulu ya. Ya selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya jika satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Saya menemukan dengan Kohanim sesama haplogrup G, kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu, dan Bani Tamim yang kebetulan ada haplogrup G. Bani Tamim ini haplogrup J1 ada, G ada. Yang J1 cocok, mereka ketemu dengan keluarga Nabi Muhammad di Sayyid Anan, hitungan waktunya cocok. Tapi Bani Tamim yang haplogrup G dengan Balawi yang haplogrup G, kakek bersamanya kapan? 14.800 tahun yang lalu. Itu masuk akal nggak itu Sayyid Anan? Iya ya.
Antara Sayyidanan dengan Nabi Muhammad jaraknya berapa? Cuma 21 generasi. Waktu Allah akan menciptakan mbah kita, sinten nggih Bu? Kanjeng Nabi itu diumumkan, inni khaliqum basyarum min salsalim min hama'im masnun. Aku akan menciptakan makhluk baru yang berkulit kasar dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Nanti kalau sudah selesai spare partnya dan sudah ku install programnya, sudah kutiupkan ruh padanya, sujud ya kamu semua. Malaikat manut sedoyo sujud kabeh, cuma satu yang nggak sujud, illa ditanya sama Allah, Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud menghormati dia? Iblis bilang, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Jadi kalau ada nanti orang yang merasa lebih baik dari yang lain, berarti dia kesurupan. Sebentar lagi kita akan melihat spanduk-spanduk, pilih saya karena merasa lebih baik. Berarti itu gambar. Nanti ada tim sukses, pilih si Anu, berarti calon presidennya. Kenapa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sebab engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Nasabku lebih mulia daripada Adam, silsilahku lebih hebat dari Nabi Adam. Jadi kalau ada orang yang pamer turunan, aku ini Anu bin Anu al Anu al Anu, berarti dia adalah Nggih. Leres itu. Maka apa yang diceritakan oleh Gus Fakih, oleh itu Bagus Nur Fadil, oleh yang lain Gus Nas, itu bukan dalam rangka pamer turunan gitu. Sebab kalau pamer turunan nanti susah ketemu tanjakan. Oke. Ibu maunya turun apa naik? Sallallahu Nabi Muhammad. Sama-sama tinggal di surga, tapi karena dia menyombongkan diri, pamer dengan silsilahnya, pamer dengan turunnya, fakhruj minha fa innaka rajim, keluar kamu dari surga. Jadi kalau di Indonesia etnis manapun boleh masuk, orang Arab boleh masuk asal beradab, orang Cina boleh masuk asal jangan menghina, orang Japan boleh masuk asal sopan, orang Eropa silakan masuk asal jangan sumpah serapah. Bangsa manapun yang menghina bangsa Indonesia keluar dari Indonesia. Tapi kalau baik-baik monggo bareng-bareng, jangan sampai kawin sama anaknya nggak boleh. Wih. Kan ada orang mau jadi mantu ragam jadi mertua nggih. Masuk Sindang Laya kita kasih kopi, kita kasih rokok, monggo. Orang Sindang Laya kan biasa. Tapi kalau sombong ya nggak boleh buat nggih. Dah, nggak usah panjang-panjang lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Shadaqallahul azim. Ayat ini merupakan kelanjutan dari penyebutan tentang karakteristik orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dicela oleh Allah. Diawali dengan fawailun yang artinya celaka. Nah, pengertian wail ini berarti si pelakunya diancam dengan siksa baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan nanti ada yang mengatakan bahwa wail itu nama satu lembah di neraka jahanam yang lebih panas dari neraka jahanam. Sehingga apabila jahanam itu, api jahanam itu keserempet dia, itu api jahanam teriak kepanasan. Ada pernyataan Ibnu Abbas yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi kalau tidak salah. Wail wadin fi jahannam tastaghithu jahannamu min syiddati harrihi. Wail itu satu lembah di neraka jahanam yang jahanam itu berteriak-teriak minta tolong karena sangat panasnya. Jadi neraka VIP-nya. Nah, ini Allah sediakan tuh lilladzina, bagi sejumlah orang, banyak orang. Siapa? Yaktubunal kitaba bi aidihim, orang-orang yang menulis kitab, menulis buku. Nah, berarti yang diomongin di sini bukan orang awam, tapi ulama, kiai, tokoh agama dari kalangan Yahudi. Nah, orang awam tidak masuk di sini. Kita tidak ada di sini. Ini lagi ngomongin tokoh-tokoh agama Yahudi. Siapa mereka? Yaktubunal kitaba, orang yang menulis buku atau kitab atau menyusun karya tulis bi aidihim, dengan tangan mereka sendiri. Lawannya apa? Lawannya adalah orang yang menuliskan wahyu Allah. Karya tulis mereka tidak merujuk kepada wahyu Allah, tetapi kepada dirinya. Diolah berdasarkan otaknya, digali berdasarkan hatinya sendiri. Satu.
Kedua, summa yaquluna hadza min indillah. Digunakannya summa itu menunjukkan jaraknya lama. Berarti penyusunan program pembuatan buku itu nggak sebentar. Makan waktu. Kalau sekarang mah sistematis dan masih disusun lama. Setelah itu mereka mengatakan bahwa ini buku ini, pelajaran ini, kitab ini dari sisi Allah. Itu kesalahan kedua. Terus yang ketiga, liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuan pembuatan tulisan itu dalam rangka ingin mendapatkan harga yang murah. Dah, sampai sini dulu. Kesalahan mereka, ulama Yahudi itu, nulis buku, nyusun kitab, tidak berpijak kepada wahyu Allah, itu sudah salah. Larang, merekayasa, itu kesalahan pertama. Itu saja sudah salah. Yang kedua, kesalahan mereka mengatakan bahwa tulisan ini bersumber dari Allah, itu salah lagi. Menfitnah Allah. Kesalahan ketiga adalah tujuan dari penulisan buku itu. Liyashtaru bihi thamanan qalila, dalam rangka mencari harga murah, yaitu harta dan harga diri. Ini ditafsir, dijelaskan. 3 salahnya tuh. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, mereka celaka karena karya tulisnya. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan mereka celaka karena motivasinya mencari dunia, menjadikan agama sebagai kasab. Yaksibun itu kasab. Kasab itu apa? Usaha, bisnis, pengupo jiwo, dokter kerja di kantor, lalu dapat rezeki, itu namanya kerjaannya kasab. Supir bawa mobil, lalu dari nyetir mobil itu dia dapat rezeki, nyetirnya itu namanya kasab, pengupo jiwo. Nah, hamba yang dimuliakan, ini kelakuan ulama-ulama Yahudi, dan itu nasib mereka nanti. Sallallahu Nabi Muhammad. Dikemukakannya kelakuan Yahudi di dalam Al-Quran ini, seperti sering saya sampaikan, minimal 2 targetnya. 1, bisa jadi kelakuan mereka akan terjadi di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, hendaklah orang yang membaca kisah dan ayat ini menyelamatkan diri, jangan sampai termasuk dalam golongan yang dibilang celaka oleh Allah ini. Itu aja. Hamba Allah, apa pesan Allah di sini? Pertama, kalau orang Yahudi menulis buku,
menulis kitab itu berdasarkan hawa nafsu dan kepentingannya sendiri, sehingga di dalam kitab suci pun disisipkan hal-hal yang memang tidak dari sisi Allah. Karya-karya tulis mereka itu tidak merujuk kepada firman Allah. Artinya apa? Seorang muslim, tentu ulamanya di sini, ini orang awam nggak dianggap. Kalau akan bicara agama harus bertanggung jawab. Dan yang disebut bertanggung jawab itu apa? Ada ayatnya, ada hadisnya. Jangan ngarang. Mau bicara akidah, ini ayatnya, ini hadisnya. Mau bicara hukum, ini ayatnya, ini hadisnya. Mau membuat cerita, ini ayatnya, ini hadisnya. Tentang akidah, Quran dan hadis sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambah dengan yang di luar itu. Tentang hukum, Quran dan hadis sudah cukup. Tentang ibadah, Quran dan hadis sudah cukup. Pun tentang nasihat, tentang cerita dan kisah-kisah, Quran dan hadis sudah cukup. Nah, kalau panjenengan lihat di TV One saya atau di TV apa saja, hampir tidak pernah saya bercerita tentang sesuatu yang bukan dari Al-Quran, karena sudah cukup. Berapa puluh kali ceramah di Damai Indonesiaku, saya angkat cerita Adam dan Hawa, tapi dalam konteks yang berbeda, dalam respon peristiwa yang berbeda. Itu menunjukkan cukupnya. Nah, ini wajibnya seorang muslim, terutama guru ngaji, apalagi ulama, jika engkau akan berbicara tentang akidah, tentang fikih, tentang sosial, tentang apapun, maka engkau adalah mewakili wahyu Allah. Baca wahyunya jangan dari diri sendiri. Kadang-kadang saya suka berpikir agak ekstrim di sini. Apa yang kurang dari Al-Quran dan hadis? Tidak ada yang kurang. Dan itu yang dilakukan para ulama. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ghazali, semuanya mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu dengan pemahaman yang mereka dapatkan. Imam Abu Hasan Asy'ari, Maturidi, semuanya merujuk pada Quran dan Sunnah. Karena apa? Rasanya sudah cukup, tidak perlu banyak tambahan-tambahan. Mau ngomong apa di situ? Ngomongin jin cukup, ngomongin rumah tangga sudah cukup, ngomongin negara sudah cukup, maka tidak perlu tanganmu ikut campur di situ. Kadang-kadang kita kan dalam hidup ini apa? Suka seneng-seneng nambah-nambah cerita. Pengajian itu dongengnya dongeng anak-anak mau tidur. Kayak kan? Nek panjenengan baca kisah Musa dan Fir'aun di Quran, 1000 kali dibaca pasti ada yang baru muncul dan tidak akan bosan. Maka sebenarnya tidak perlu dengan tambahan cerita-cerita yang tidak-tidak. Kan sering kita dapat ya cerita yang aneh-aneh. Nah, yang kedua, kalau orang Yahudi mengatakan bahwa buku karya tulis mereka itu disandarkan kepada Allah, padahal itu hasil karya mereka sendiri, hati-hati orang Islam
Jangan suka menganggap bahwa apa yang keluar dari pikirannya itu adalah itu yang benar dari Allah. Maka sering saya katakan, dalam beragama kita wajib menggunakan Quran dan Sunnah. Kita baca Quran dan Sunnah. Tetapi pemahamanmu terhadap Quran dan Sunnah bukan Quran dan Sunnah. Dalam bidang akidah, kita membahas tentang akidah, nanti ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Wajib kita bicara akidah dari Quran dan hadis. Tetapi pemahamanmu terhadap Al-Quran dan Al-Hadis bukan Al-Quran dan hadis. Ini gampang kan memahaminya kan? Jangan karena mengatakan bahwa aku kan baca Quran dan hadis, maka fahamku ini adalah Quran dan hadis. Bukan, itu berdasarkan Quran dan hadis, tapi dia bukan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita bicara fikih, hukum, mulai dari ibadat, muamalat, munakahat sampai jinayat, hudud, harus merujuk pada Quran dan hadis. Tetapi pemahaman yang kamu hasilkan dari kamu membaca Quran dan hadis itu bukan Quran dan hadis, hanya berdasarkan Quran dan hadis. Lalu apakah kalau saya mengamalkan yang saya pahami dari Quran dan hadis itu bukan mengamalkan Quran dan hadis? Tidak begitu. Selama pemahamanmu itu diambil dari Quran dan hadis, maka yang kamu amalkan itu sudah mengamalkan Quran dan hadis. Tetapi kenapa saya katakan bahwa pemahaman seseorang terhadap Quran dan hadis itu bukan Quran dan hadis? Karena dua. Satu, pemahaman orang terhadap Al-Quran dan hadis yang dibaca bisa berbeda. Kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang pemahamannya atau hasil kesimpulan pemikirannya dari baca Quran dan hadis berbeda dengan kita mengatakan kamu anti Quran dan anti hadis. Tidak boleh. Ini penting. Kalau kaidah ini nggak dipegang, enaknya. Ada di antara saudaramu yang juga membaca Al-Quran dan hadis, tetapi berbeda kesimpulannya dengan kesimpulanmu. Dia tetap saudaramu, sama-sama berpegang pada Quran dan hadis, tetapi berbeda. Yang berbeda bukan Quran dan hadisnya, tapi apanya? Kesimpulannya. Kalau orang beda kesimpulan bisa dibilang beda agama enggak? Enggak. Hamba muliakan. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwa kesimpulan orang dari membaca Quran dan hadis itu bukan Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran dan hadis itu akan tetap hidup sampai hari kiamat. Sedangkan para pembaca Al-Quran hanya hidup di satu masa 60 sampai 70 tahun. Lewat itu Quran masih hidup. Kalau Quran masih hidup, memungkinkan dia berubah pemaknaannya karena perubahan zamannya, atau bahasa lainnya makna Quran yang disesuaikan dengan kondisi zaman di mana pembacanya hidup. Imam Syafi'i hidup di satu masa, analognya, kias-kiasnya, kesimpulannya itu disesuaikan dengan alam yang ada hari itu. Hari ini sudah ada mobil, hari ini sudah ada pesawat terbang, maka akan berubahlah pemahaman itu baik dalam bidang fikih maupun yang lainnya. Yang tidak berubah itu akidah. Karena sampai kapanpun Allah ya satu. Nah itu saya maksud. Perubahan zaman juga meniscayakan orang akan memaknai satu kata dengan kata yang berbeda. Coba sering saya contohkan ya. Kalau kita baca kamus hari ini, sayyarah artinya apa?
car. Sayyarah apa? Mobil. Tapi kata sayyarah itu artinya berbeda ketika mobil belum ada. Kata itu ada di Quran di surat Yusuf. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu. Dan datanglah sayyarah. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum. Fa'adla dalwah. Coba cari surat Yusuf ayat berapa? Ya, surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat ke-12. Silakan dibaca. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hadha ghulam. Silakan. Ayat ke-19. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahu adzim. Di situ artinya apa? Datanglah para musafir. Artinya saro yasiru. Yasir itu berjalan kaki. Jadi para pejalan kaki diartikan para musafir karena memang berjalan jauh, pedagang itu. Di situ ternyata sayyarah artinya para pejalan kaki, menunjukkan banyak. Beberapa orang yang berjalan kaki, sebutnya para musafir. Nah, orang mau bikin nama, ada satu benda yang bisa membuat orang banyak bareng berjalan. Namanya apa? Mobil. Maka mobil itu sayyarah sekarang itu. Ya. Nah, baik. Saya kembali. Perubahan makna atau murad yang disesuaikan dengan perkembangan zaman itu meniscayakan kita adanya kebenaran yang ambigu, beragam. Semuanya benar. Maka kebenaran itu menjadi relatif di sisi ini dihubungkan dengan zaman. Oleh karena itu, jangan pernah kita mengklaim bahwa pemahaman kita terhadap Al-Quran adalah Al-Quran. Sebab nanti kalau misalnya pemahaman kita diartikan dengan Al-Quran, sementara ada pemahaman lain yang berbeda karena perubahan zaman, kita akan mengatakan Quran berubah. Wah, ini bahaya banget. Baik. Nah, tadi yang pertama, bahwa ulama Yahudi itu menulis berdasarkan carpe diem. Kita tidak boleh. Kita harus tunjukkan bahwa apa yang kita katakan sumbernya ini. Yang kedua, bahwa pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis itu bukan Quran dan hadis, tetapi sebatas yang mampu kita tangkap dan kita pahami, lalu kita amalkan, dan mengamalkan itu kita sudah dianggap mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Bagaimana sekarang kalau ada orang membuat-buat hukum atau membuat cerita, dongeng, dan dongeng itu dikaitkan dengan Allah, padahal tidak ada ayatnya? Maka itu bagian dari kekufuran. Itu kebiasaan Yahudi.
Bagaimana kalau ada orang mengatakan bahwa Haji Ma'ali tiap hari ketemu Allah? Dalam pengertian Mi'raj ke langit 70 kali lagi misalnya. Itu bagian dari kekufuran. Sebab menisbatkan sesuatu kepada Allah. Ini umpama loh ya. Misalnya Pak Leo cerita, Pak Haji Ma'ali itu guru saya itu tiap hari ketemu Allah tuh, terbang, makanya dia nggak pernah sholat karena sholatnya di sana ketemu langsung ketemu. Detik itu Pak Leo sudah kafir keluar dari Islam. Ini kalau namanya kalau. Terus yang ketiga, liyashtaru bihi samanan qalila. Motivasi penulisan buku dan kitab itu adalah dalam rangka mengambil harga murah. Apa yang dimaksud dengan harga murah? Dua, kata Ar-Razi, dua. Supaya kita bertanggung jawab. Saya juga baca kitab juga sih. Nah di sini, liyashtaru bihi samanan qalila artinya apa? Fahuwa tambihun ada amraini al-awalu annahu tambihun ada nihayati syaqawatihim li adal aqila yajibu an la yarda bil wizri al-qalili fil akhirah li ajli al-ajl al-azim fid dunya fa kayfa yaliqu bihi ay yarda bil iqab al-azim fil akhirah li ajli an-nafi' al-haqir fid dunya. Perhatian dua perkara. Pertama, ini mengingatkan, tambah peringatan perhatian kita bahwa orang-orang Yahudi itu berada di puncak apa sih keburukannya. Mengapa? Karena orang yang punya akal itu pasti tidak akan suka mendapatkan dosa kecil di akhirat hanya demi keuntungan besar di dunia. Ini orang yang sehat, yang punya akal waras, dapat keuntungan di dunia tapi dapat dosa kerugian kecil di akhirat udah nggak mau, padahal gede dunianya. Lalu bagaimana orang kok rela mendapatkan siksa besar di akhirat sementara dunia cuma dapat kecil? Mau dapat dunia besar pun kalau di akhirat dapat kecil, rugi kecil, bukan yang besar sisanya, itu udah gak mau. Lah ini dunia dapat kecil, barang murah, siksanya gede. Ini kan orang celaka banget ini. Yang kedua, asani annahu yadullu ala anna ma fa'alu dzalika at-tahrif diyanatan bal inna ma fa'aluhu talaban lil mali wal jahi wa hadha yadullu ala akhdha al-mal 'ala al-batili wa in kana bi taradi fa huwa muharramun li anna alladhi kanu yu'tunahu min ad-dunya min al-mali kana 'ala mahabbatin wa ridan wa ma'a dhalika faqad nabbahat 'ala tahrimi. Kedua, peristiwa ini menunjukkan bahwasanya para ulama Yahudi itu ketika ngarang-ngarang cerita, nulis buku tidak berdasarkan wahyu, ma fa'alu dzalika tahrif, mereka tidak melakukan pemutarbalikan tahrif, itu semata-mata bicara agama. Mereka bukan sedang bicara agama. Perhatikan ini, mereka tidak sedang bicara agama. Bal innama fa'aluhu talaban lil mali wal jah. Tetapi mereka melakukan itu karena sedang mencari materi dan kehormatan diri. Biar banyak duitnya lalu dihormati. Nggak mau kerja keras. Jelas ya? Umat Muhammad jangan kayak gitu, tapi akan ada yang begitu. Ada orang yang ngarang-ngarang agama, ngarang-ngarang cerita, yang membuat dirinya dihargai, kemudian dapat materi.
Ini dan ini yadullu ala an akhdal mali ala al-batili, bahwasanya menunjukkan bahwasanya mengambil harta dengan jalan yang batil, melalui cara-cara yang tidak benar, wa in kana bitarudi, walaupun sama-sama rela, jamaah rela, dia rela, itu tetap fahuwa muharramun, itu haram. Ya kan, karena saya sebagai jamaah kan karena terkagum-kagum dengan ulama tadi, wah dia hebat nih, ya udah ini duitnya. Aqua 5.000 jadi 1 juta. Rela saya, tapi itu tipuan, haram. Wah, jangan gegabah main agama. Ini saya ngomongin orang Yahudi dan tidak menyebutkan DNA Yahudi, enggak saya. Yahudi dulu. Li'anna alladhi kanu yu'tunahu minal mali kana ala mahabbatin waridun, karena orang-orang yang memberi si ulama tadi, memberikan hartanya tadi, itu atas dasar mahabbah, muhibbinlah, waridun dan ridho. Ala mahabbatin, yang ada mahabbah itu kan muhibbin. Jadi saya memberikan uang itu karena mahabbah saya, karena muhibbin saya muhibbin. Dan atas dasar kerelaan, rela betul, ya rela mah rela, tapi harta yang diberikan tetap haram dimakan sama si kiainya atau si gurunya itu. Wa ma'adzalika faqad nabbaha ta'ala ala tahrimi. Meskipun yang memberikan harta itu para muhibbin karena mahabbahnya dan ridho, tetap Allah mengingatkan itu haram. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Mereka celaka karena dua. Satu, nulis sesuatu yang bukan ada dasarnya, yang tidak ada dasarnya dari wahyu, ngarang-ngarang. Yang kedua, motivasinya bisnisnya. Jadi mereka bukan sedang bicara agama, tapi sedang bisnis atas nama merek agama. Ini sebenarnya kesimpulan dari maqalah ulama, bahwa satu amal perbuatan baik itu baru diterima oleh Allah jika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah, dan yang kedua dia kerjakan ikhlas semata-mata karena Allah. Atau kita balik, satu ibadah diterima jika dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Allah. Kurang salah satunya, mardud. Jangan-jangan kita masuk di situ ya. Kita ini jadi orang yang dapat hartanya atau muhibinnya kita ini. Kira-kira si muhibinnya salah nggak dipersalahkan, cuma diingatkan ada ciri-cirinya bahwa kamu boleh mencintai seseorang dalam pengertian sampai begitunya kalau orang itu bisa menunjukkan bahwa yang dibicarakannya itu ada dasarnya, bukan karangan, bukan esai, bukan cerpen, apalagi halu gitu.